Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas akhir Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Renda Yuryananta, MPD, berupa artikel ilmiah konseptual yang berjudul Perbandingan Penggunaan Metode SVM dan KNN pada alat sensor. Next slide. Anggota kelompok terdiri dari Buana Dewi, Monalisa Maharani, Rania Aprilia, Fathani Syabli, dan Septia Koiri Nisa. Baik, langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu kajian teori. Pada kajian teori ini akan dijelaskan mengenai definisi algoritma KNN, lalu support vektor mesin, dan definisi dari alat sensor. Baik, pada algoritma Canirac-Snecbor, algoritma KNN sendiri adalah algoritma klasifikasi yang melakukan prediksi terhadap suatu objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Nah, algoritma KNN sendiri termasuk ke dalam algoritma pembelajaran terarah, yang dimana algoritma pembelajaran terarah atau biasa dikenal sebagai supervised learning adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran mesin di mana model atau algoritma belajar dari contoh-contoh yang diberikan. Oleh karena itu, pada algoritma KNN ini data dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data tes. Pada algoritma KNN, data latih akan diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, di mana masing-masing dari dimensi mempresentasikan fitur dari data. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi data latih. Kemudian definisi dari algoritma SVM atau support vector machine merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang juga termasuk dalam supervised learning yang membedakan kelas dengan vektor sebanyak n dimensi. Lalu SVM bekerja dengan membangun hyperplane atau garis pembatas pada ruang multidimensi yang bertujuan untuk memisahkan masing-masing kelas berdasarkan pendekatan statistika dan cara memaksimalkan lebar margin. Untuk definisi terakhir yaitu mengenai alat sensor. Sensor adalah alat untuk mendeteksi sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Dalam lingkungan sistem pengendali dan robotika, sensor memberikan kesamaan menyerupai panca indera dalam manusia, kemudian akan diolah oleh controller yang di sini sebagai otak. Next. Untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada penelitian alat sensor menggunakan metode KNN. Next. Oke, dalam konteks penelitian alat sensor, metode yang paling umum digunakan adalah Canirac-Snecbor atau biasa disingkat dengan KNN. Metode KNN bekerja dengan prinsip sederhana namun efektif, yaitu dengan memanfaatkan informasi dari tetangga terdekat suatu objek dalam ruang fitur untuk menentukan klasifikasinya. Untuk proses kerja KNN sendiri memerlukan 3 komponen, yaitu kumpulan data latih, ukuran jarak untuk menghitung jarak antar data, dan nilai K. Dalam poin ini, kami menggunakan kasus yang berjudul pengujian deteksi uang menggunakan metode histogram of oriented gradients dan Canirac-Snecbor. Penelitian ini membahas pengembangan sistem deteksi uang kertas untuk orang buta menggunakan metode HUG dan KNN.
sebagai sistem deteksi dan klasifikasi. Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem deteksi uang kertas untuk orang buta menggunakan metode HOG dan KNN memiliki akurasi sebesar 98,21% dengan waktu komputasi rata-rata 3.608 milisecond. Next. Nah, selanjutnya adalah penelitian menjelaskan tentang saya. Oke, selanjutnya yaitu penelitian alat sensor menggunakan metode SVM. Metode SVM bekerja dengan cara membentuk hyperplane yang optimal untuk memisahkan dua atau lebih kelas yang ada dalam data sensor. Cara kerja SVM secara umum sebagai berikut. Yang pertama, melatih model menggunakan sejumlah sampel pelatihan yang sudah diketahui klasifikasinya. Selama proses pelatihan, SVM mengidentifikasi vektor pendukung yang membantu membangun hyperplane. Yang kedua, mengklasifikasikan objek baru dengan menentukan di mana objek tersebut berada relatif terhadap hyperplane yang telah dibentuk sebelumnya. Salah satu faktor penting dalam menentukan klasifikasi objek baru adalah jarak antar mereka dan hyperplane. Dalam kasus alat monitoring, membahas implementasi algoritma support vector machine pada alat monitoring kecelakaan yang menggunakan sistem transportasi cerdas dan aplikasi berbasis Android. Menggunakan sensor seperti kamera, sensor getaran, suara, dan MPU 6050. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan data berdasarkan jenis kecelakaan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan akurasi penelitian alat sensor menggunakan metode KNN dan SVM. Next. Kok enggak? Sebelumnya telah diuraikan hasil penelitian mengenai penggunaan metode KNN dan SVM dalam penelitian alat sensor, yaitu penelitian pada sistem monitoring kecelakaan serta alat deteksi uang kertas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua metode tersebut berhasil digunakan untuk mengembangkan alat sensor tersebut. Namun, dari dua penelitian sebelumnya, belum bisa disimpulkan mengenai metode manakah yang lebih efisien. Oleh karena itu, kami melakukan perbandingan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keefisienan antara metode KNN dan SVM pada penelitian alat sensor. Dalam penelitian ini, kami meneliti lagi menggunakan dua studi literatur yang menguji alat sensor dengan metode KNN dan SVM sekaligus. Data pertama diambil dari penelitian perangkat pendeteksi jenis gerakan raket bulu tangkis. Metode KNN dan SVM digunakan untuk mengenali jenis pukulan dengan metode klasifikasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa algoritma SVM memiliki tingkat pendeteksi yang lebih baik dibandingkan algoritma KNN. Selain itu, dari segi kecepatan, algoritma SVM melakukan deteksi yang lebih cepat dengan perbedaan yang tidak signifikan dengan algoritma KKN. Kemudian data kedua didapatkan dari penelitian perbandingan KNN dan SVM dalam pengenalan karakter plat kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan dengan membuat citra latih untuk mendeteksi karakter menggunakan metode yaitu SVM dan KNN. Hasil penelitian ini diperoleh akurasi pengenalan yang berbeda. Metode SVM menghasilkan akurasi pengenalan sebesar 95%, sedangkan KNN memiliki akurasi pengenalan sebesar 80%. Next. Nah,
Nah, dari kedua penelitian sebelumnya, didapatkan bahwa metode SPM memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Meskipun SPM memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi, metode ini masih mengalami kesalahan dalam mengenali karakter yang memiliki kemiripan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan dalam mengatasi kesalahan pengenalan karakter agar hasilnya lebih akurat dan konsisten. Next. Baik, kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian literatur yang kami lakukan. Yakni, kami dapat menyimpulkan bahwa metode SPM merupakan metode lebih efisien dibandingkan metode KNN. Dikarenakan metode SPM memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode diambil dari kaedah kami teliti, yakni pembangunan pendeteksi jenis gerakan raket bulu tangkis dengan algoritma KNN dan SPM yang dibandingkan dengan kasus perbandingan K-nearest neighbor dan support vector machine dalam pengenalan karakter plat kendaraan bermotor. Sekian presentasi dari kelompok. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.